Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ria Mariani dan 3 teman saya. Kami dari kelompok 2 Ekonomi Syariah semester 6B, yang pastinya kalau bukan dari mana lagi, dari STAI Ma'arif Sarowangun. Hari ini bersama narasumber kita yang ada di sebelah sini. Siapa lagi kalau bukan Bapak Dwi Prianto. Hari ini kita akan membahas tentang laporan keuangan. Berhubung kita lagi ada di SMK Muhammadiyah Singkut, jadi kita mau bahas tentang laporan keuangan di SMK Muhammadiyah Singkut. Cara tentang laporan keuangan, pastinya teman-teman juga udah tahu, cuman mungkin lebih detailnya kita tanya aja sih ke Bapak, apa sih laporan keuangan itu dan kayak gimana, mungkin karena teman-teman di rumah juga pasti masih bingung apa laporan keuangan itu. Kalau gitu kita tanya yuk. Bapak, gimana menurut Bapak laporan keuangan itu secara materinya gitu? Oh ya, baik, sebelum saya menjawab pertanyaan, izin saya perkenalan dulu ya. Baik, nama saya Dwi Prianto. Saya juga termasuk salah satu dosen di STAI Ma'arif Sarowangun. Ini mengambil mata kuliah manajemen keuangan dan akuntansi keuangan di semester 4. Nah, baik, terima kasih. Jadi kalau kita berbicara tentang laporan keuangan, saya kira hampir seluruh instansi ya, ataupun mungkin perusahaan baik jasa, dagang, manufaktur atau pabrik itu pasti membuat laporan keuangan. Karena laporan keuangan itu nanti dijadikan dasar sebagai informasi untuk pengambilan keputusan di masa yang akan datang. Kalau kita hanya sekedar operasional saja, misalnya menjual, membeli tanpa melihat seperti apa laporan keuangan kita, maka kita tidak akan tahu bagaimana pertumbuhan perusahaan kita atau usaha kita, lalu bagaimana kinerja dari pengelolanya, lalu apakah ada kelebihan atau kekurangan. Nah, itu tentu kita harus membuat laporan keuangan. Kan mungkin secara materi ya Pak, kalau misalnya secara dari di Word-nya gitu, di SMK Muhammadiyah ini apa sudah menerapkan laporan keuangan ya Pak? Ya, saya kira tiap-tiap instansi itu punya model masing-masing. Bahkan kalau kita lihat seperti di antara pemerintahan ya dan perusahaan itu berbeda, dan juga perbankan itu model-model laporan keuangan berbeda. Tapi secara prinsip kan seperti apa yang barangkali sudah pernah dipelajari oleh para penonton sekalian gitu ya. Laporan keuangan itu yang paling umum kan 5 ya kan, laba rugi, kemudian perubahan ekuitas, neraca atau laporan perubahan posisi keuangan, lalu ada arus kas dan catatan atau laporan keuangan. Nah, barangkali di sebagian instansi ada yang cuma melihat laporan kinerja, berarti laporan laba rugi. Lalu juga membuat keluar masuk uang kas, karena biasanya paling sering itu dilihat adalah keluar masuk uang kas, berarti arus kas. Dan yang ketiga biasanya itu neraca, untuk melihat di mana posisi keuangan, ya kan, antara aktiva pasiva, ini ada utang, ada modal, ini ada hartanya dalam wujud apa. Nah, biasanya paling sering itu 3 itu. Nah, kecuali untuk perusahaan-perusahaan yang go public, ya kan, yang sudah terdaftar di Bursa Efek, maka dia sampai 5 laporan itu dibuat semua. Catatan atas laporan keuangan itu dimana dia menjelaskan tiap-tiap akun yang terdapat di laba rugi dan neraca. Nah, itu dijelaskan di catatan atas laporan keuangan. Oke, mungkin gini ya Pak, kan SMK ini jurusan ya, akuntansi pasti mencatat laporan keuangan. Nanti kan setelah keluar dari SMK nih, apakah banyak gitu yang anak-anak generasi mudanya tuh menggunakan laporan keuangan? Ya, kalau saya kira di tataran guru itu memberikan pelajaran dan juga motivasi, ya kan. Sementara bagi mereka nanti yang mungkin ketika tamat dia membuka usaha gitu ya, tentu tergantung kemampuan mereka masing-masing gitu. Tentu
kita sebagai pihak sekolah ya sudah membekali kan, sudah membekali, ya mengarahkan, memberikan pelajaran terkait dengan pentingnya dibuat laporan keuangan, apalagi lebih bagusnya bisa dianalisis kan itu. Tetapi tentu seperti anak-anak SMK tentu tidak akan bisa menganalisis, karena memang kita tidak sampai ke sana kan. Pelajaran di SMK itu hanya sampai bagaimana membuat laporan keuangan, akun-akun apa saja yang terdapat di laporan keuangan, lalu bagaimana proses pembuatannya. Nah, itu yang dipelajari. Nanti kalau sampai kemudian menganalisis ini digunakan untuk keputusan di masa akan datang, itu sih biasanya dari mahasiswa. Kurang lebih lah 10 tahunan berdiri, dan seperti yang kita lihat di belakang ini perubahan yang begitu pesat dari masa ke masa, mulai dari bangunan dan segala macamnya. Mungkin kita perlu tanya ya ke Bapak, bagaimana cara mengelola keuangannya di SMK Muhammadiyah ini, kok bisa jadi sepesat ini pembangunannya dan juga yang lain-lainnya, fasilitasnya mungkin atau semacamnya. Pertama tentu memang saya secara pribadi sebenarnya tidak terlalu ikut langsung dalam mengelola keuangan sekolah, karena kan itu ada bendahara, kemudian ada kepala sekolah. Tetapi memang di sekolah ini sebenarnya perkembangan sekolah itu diurus oleh namanya tim pengembang, dan saya termasuk salah satu dari 5 orang tim pengembang yang itu menjadi otak dari sekolah ini. Bagaimana mengatur manajerialnya, mengatur SDM gurunya, kemudian memikirkan estimasi kedepannya seperti apa, ya. Nah, yang pasti kita kan melahirkan kebijakan. Tim pengembang itu melahirkan kebijakan. Nah, kebijakan yang paling kentara dan itu berefek di bidang keuangan adalah kita tidak pernah menghabiskan ketika ada suatu anggaran kegiatan itu tidak boleh harus habis. Ya, tapi jadi bukan seperti prinsip mohon maaf di pemerintahan misalnya kalau anggaran tuh harus habis tuh ya. Kalau di kita enggak. Kalau bisa disisakan silpa gitu ya. Kalau mungkin pernah belajar akuntansi pemerintahan, kenapa tidak? Jadi kita harus bisa melebihkan, ya. Artinya ada proses efisiensi di situ. Nah, ada proses efisiensi dari setiap biaya-biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan operasional, misalnya ujian atau kegiatan magang, kegiatan-kegiatan lain, itu kita harus ada saldo lebihnya. Nah, nanti saldo lebih itu barulah kita kumpulkan dalam kurun waktu 1 tahun. Nanti itu menjadikan cadangan. Nah, cadangan artinya kenapa cadangan itu? Terkadang pada situasi tertentu, karena pemasukan kita yang paling utama sebenarnya kan dari dana BOS dan SPP ya. Nah, kalau dana BOS lagi seret, SPP juga seret, kita bisa gunakan cadangan tadi itu untuk menggaji guru. Guru kita sangat banyak, ada 46 orang sekarang ini. Dulu 51, malahan kan ada beberapa yang resign, sekarang 46 orang, dan itu cukup besar memakan gaji ya, dan cukup besar ya. Kita hampir sampai 70-an juta dalam 1 bulan itu. Nah, jadi itulah efisiensi ya. Kemudian efektivitas penarikan SPP kalau sekarang. Nah, terus penarikan SPP di mana kita akan buat aturan-aturan, misalnya sebelum ujian akhir semester seluruh administrasi pembayaran harus sudah dilunasi. Nah, seperti itulah. Kurang seperti itu. Oke, itu tadi kan tentang laporan keuangan. Nah, kita bicara mata kuliah kita kan analisis laporan keuangan. Pak, jadi gini, kalau berhubungan dari SMK ini kan laporan keuangannya sudah Bapak jelaskan seperti tadi. Nah, jadi untuk memasukkan dari analisis keuangan itu harus bagaimana gitu, Pak? Ya. Saya kira beberapa poin itu bisa dilakukan analisis. Ya. Misalnya yang paling umum itu kita melakukan analisis rasio likuiditas. Dan
likuiditas itu berarti kan terkait dengan bagaimana kemampuan kas itu dalam membiayai operasional harian. Nah, itu yang biasa dilakukan setiap, bahkan likuiditas itu bukan setiap akhir tahun, tapi bahkan akhir bulan, karena biasanya kepala sekolah akan menanyakan ke bendahara bulan depan bisa gajian apa tidak. Nah, untuk menyatakan bisa atau tidak, kita harus buat rasio dulu, perkiraan sampai dengan tanggal berapa itu tertagih, itu kemudian menjadi kas yang piutang itu kan, SPP yang menunggak itu kan piutang, itu menjadi kas akhirnya, dan kas itu sebanding dengan nanti biaya operasional yang paling rutin itu kan gaji. Yang lain ada ATK dan sebagainya, kegiatan siswa, tapi kan yang paling besar tadi gaji. Nah, itu biasanya kita ada standar berapa persen paling rendah rasio likuiditasnya, kemampuan dalam mencairkan menjadi nilai uang gitu ya, dari baik itu piutang ataupun yang lainnya, seperti itu. Jadi rasio likuiditas itu penting banget itu. Ya, itu yang paling penting dalam kegiatan operasional, baik itu saya kira perusahaan ataupun yang lain, likuiditas itu harus bagus, supaya ketika ada yang biaya yang sifatnya mendadak, yang per bulan kan tuh rutin tuh, kita bisa tertutupi. Seperti itu. Jadi terakhir nih, gimana harapan Bapak ke depannya untuk SMK Muhammadiyah ini dan generasi-generasi SMK Muhammadiyah? Oke, terima kasih. Harapan tentu kepada kita semua ya, saya kira para generasi muda, mari tanamkan jiwa kemandirian. Nah, kemandirian itu salah satunya ya kalian harus punya jiwa entrepreneurship, kewirausahaan. Jangan mengandalkan baik itu entah tamat SMK ataupun tamat kuliah, itu kalau bisa prioritas utama adalah membuka usaha. Nah, tapi kalau kemudian kita mentok ya silahkan mencari kerja sambil nyari pengalaman untuk mempersiapkan membuka usaha. Kalau PNS tuh nomor 3 lah ya, PNS itu nomor 3, bukannya kita tidak ini ya, tapi itu kurang mandiri, kita terlalu berharap dengan pemerintah ya kan. Nah, kita harus mandiri supaya ketika kita punya usaha maka kita bisa buat laporan keuangan gitu. Masuk tadi ke mata kuliah tadi, keuangan, menganalisis kita kebutuhan sendiri, kira-kira ke depan itu kondisi ekonomi seperti apa. Nah, itu bisa kita analisis. Kalau untuk harapan untuk sekolah ini tentunya ya ke depan semakin bagus dalam pengelolaan keuangan, sehingga para stakeholder maupun SDM yang ada di sini, baik itu siswa dan guru, itu lebih yakin, masyarakat juga lebih percaya untuk menitipkan putra-putrinya bisa sekolah di sini. Oke, baik semuanya. Jadi intinya sih kayak gini ya, kesimpulan dari saya. Mungkin sebaik-baiknya kita jadi karyawan atau semewah-mewahnya kita jadi karyawan di perusahaan orang, alangkah lebih bagus kalau kita nih jadi bos di perusahaan kita sendiri, walaupun usaha kita itu cuman usaha kecil. Baiklah, mungkin sekian saja dari saya dan teman-teman yang ada di situ. Terima kasih juga untuk Bapak Dwi Prianto sebagai narasumber kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.